Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Angelika Destila Hamdani dengan nomor NIM 22002077. Saya berasal dari Departemen Administrasi Pendidikan. Saat ini saya akan melakukan sebuah video presentasi guna untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas yaitu terkait dengan materi motivasi dalam kepemimpinan. Baiklah, langsung saja kita bahas apa itu motivasi dalam sebuah kepemimpinan. Dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, pasti sangat dibutuhkan yang namanya seorang pemimpin. Kepemimpinan sendiri merupakan unsur penting karena tanpa adanya seorang pemimpin tentu saja sebuah organisasi tersebut tidak akan pernah bergerak. Seorang pemimpin tentu saja harus memiliki motivasi karena keberhasilan seorang pemimpin ialah dengan menggerakkan orang lain, atau juga kita sebut sebagai anggota bahkan pengikutnya, untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Motivasi sendiri adalah sebuah kegiatan yang identik dengan kata kekuatan, baik internal ataupun di luar seseorang yang membangkitkan semangat bahkan kegigihan seseorang untuk mengejar suatu tindakan tertentu. Motivasi sangat penting dalam diri seseorang, terutama bagi seorang pemimpin. Dikarenakan dengan adanya motivasi, seorang pemimpin diharapkan mau bekerja keras dan antusias dalam mencapai produktivitas kinerja yang tinggi. Besar atau kecilnya dari motivasi tersebut akan menentukan cepat atau lambatnya pekerjaan dari suatu organisasi. Karena motivasi berperan untuk mendorong gairah dan semangat kerja baik pemimpinnya maupun pengikutnya. Langsung saja, motivasi dalam kepemimpinan. Ketika ingin menjadi seseorang pemimpin yang baik dan benar, maka kita harus memanfaatkan 3 hal. Ketika ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus menggunakan isi kepala, wawasan, pengalaman, di mana semakin besar isi kepala maka semakin besar juga pengalaman yang berkaitan dengan menampung segala ekspektasi, baik untuk seorang pemimpin maupun anggotanya. Yang kedua, hati. Karena menghadapi hati manusia tidak sama dengan menghadapi sebuah benda mati, sebab orang tidak bisa diperintah begitu saja. Begitu juga dengan hal tersebut juga memerlukan seni, pendekatan, dan pendekatan ini biasanya dilakukan melalui perasaan, rasa terdalam yang dimiliki sebagai seorang manusia. Yang ketiga adalah action, di mana lakukan semuanya persoalan kepemimpinan ini dengan melaksanakannya dengan gagah berani, yaitu berani mengambil resiko atas sesuatu yang akan ia lakukan. Baiklah, kita akan membahas motivasi dalam kepemimpinan. Ada beberapa ciri dari beberapa orang yang kita pimpin. Kalau ingin melihat orang yang termotivasi atau tidak dengan kepemimpinan kita, antara lain yaitu yang pertama, mampu bekerja dengan senang hati atau disebut juga dengan yang memiliki antusias yang tinggi. Yang kedua, bekerja dengan target, di mana harus jelas dan good interaction atau good orientasi. Yang ketiga, mampu bersikap positif terhadap semua tantangan yang timbul. Yang keempat,
berinisiatif mengeluarkan ide-ide cemerlang yang ia miliki. Yang kelima, cenderung bersedia ekstra tanpa harus dibayar meskipun sebenarnya harus dibayar, di mana seorang pemimpin ini bisa mengambil alih keadaan genting. Dalam kata lain, si pemimpin memiliki sikap mudah diandalkan, di mana memiliki rasa spontan saat ada yang membutuhkan dan tidak dia bersedia untuk menggantikan posisinya tersebut. Yang keenam, mampu membela organisasi secara sukarela kapanpun dan dimanapun. Seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow, yang berpendapat bahwa motivasi dapat membuat yang melakukan sesuatu itu bisa menghindari hukum. Hal ini akan menjadi sebuah efektif jika orang dalam keadaan membutuhkan atau bahkan memang sangat-sangat butuh, dia bisa menjadi orang yang diandalkan, tidak mudah takut seperti yang diungkapkan oleh Maslow. Teori motivasi yang dijelaskan oleh Frederick Herzberg, di mana katanya kaitannya dengan motivasi yang merupakan kebutuhan dalam bekerja, yang bila tidak dipenuhi bisa menimbulkan kekecewaan pada siapapun. Contohnya seperti gaji, fasilitas, cuti, dan lain-lain. Ketika tidak dipenuhi maka menimbulkan kekecewaan, dan kekecewaan tersebut akan mengakibatkan menurunnya respek daripada karyawan kepada sang pemimpin ini, sehingga akan menimbulkan kondisi-kondisi yang akan mengganggu, sehingga motivasi akan berkurang. Gunanya meningkatkan gairah motivasi antara lain adalah di lingkungan tempat pemimpin tersebut ada beberapa hal. Yang pertama adalah direktif, di mana pemimpin secara terus-menerus menjelaskan kepada bawahan dalam bentuk kaitan yang ingin dicapai, rencana tugas yang ingin dikerjakan, serta berbagai hal yang memang perlu untuk diingatkan kepada mereka. Yang kedua, harus mampu untuk menentukan target, seperti halnya dalam menentukan target-target jangka pendek, menengah, jangka panjang terhadap sebuah sumber daya manusia, lembaga, produk, dan apapun itu. Yang ketiga adalah support dari leader, di mana seorang pemimpin harus mampu menunjukkan sikap peduli kepada bawahannya, sehingga melalui berbagai cara tersebut, pemimpin ini mampu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan setiap orang yang ada di organisasi tersebut. Yang keempat, perlunya membangun hubungan sinergis dengan bawahan. Harus mampu melaksanakan home visit secara terjadwal, gunanya untuk mengetahui secara detail perilaku-perilaku dalam organisasi tersebut, bagaimana sikap-sikap orang tersebut, sifat-sifat orang yang ada dalam organisasi bahkan atau yang terlibat dari organisasi tersebut. Yang kelima adalah partisipasi dari leader. Pemimpin dapat berkonsultasi dengan para karyawan dan menanggapi berbagai macam saran dan kritik serta masukan yang diberikan oleh karyawannya, sehingga karyawan yang menyampaikan keluhan-keluhannya itu dapat mendapatkan kebijakan yang nantinya akan diputuskan oleh pemimpin itu sendiri. Yang keenam, achievement oriented leader, di mana pemimpin harus mampu menyiapkan berbagai macam target yang ingin dicapai di kemudian hari, sehingga itu dapat mendorong bawahannya untuk terlibat juga dalam tindakan dan performa yang tinggi saat bekerja. Yang ketujuh, di mana pemimpin harus memikirkan perkembangan yang sangat jelas dalam menerapkan sistem penilaian kerja, sehingga melakukan kredisasi dan mengembangkan karya personil yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat sebelumnya, bahkan harus sesuai dengan undang-undang dari ketenagakerjaan. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.